Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah, saat ini ada seorang tamu bersama saya yang bernama Ibu Jenny Gulce. Dan Ibu Jenny ini adalah dosen di STT Baptis Bandung. Hari ini kita akan belajar, maksudnya dari Roma 12 ayat 8 yang mengatakan kalau kamu punya karunia menasehati, haruslah menasehati dengan baik. Ya, saya lihat di dalam Ibu Jenny ini ada karunia menasehati, ya, karena buktinya kalau di luar pada waktu tidak mengajar di gereja ada banyak orang sering datang minta nasihat ya, ya, sering minta nasihat. Biasanya kebanyakan orang minta nasihat apa, Bu Jenny? Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan ya, dalam pelayanan saya ya di luar kampus itu orang-orang juga sering datang ya untuk minta nasihat. Dan akhir-akhir ini ya mungkin karena kondisi COVID gitu, jadi yang banyaknya itu datang itu minta nasihat adalah pasangan suami istri gitu ya, pasangan suami istri, dan terutama masalah ekonomi ya di dalam keluarga gitu ya, masalah ekonomi dalam keluarga ya karena COVID gitu ya, gitu sehingga mereka COVID kok jadi masalah ekonomi, kenapa? Ya banyak kan suaminya gitu ya di PHK, ada yang di PHK gitu kan, sementara istrinya mungkin nggak ada belum ada pekerjaan lain juga, belum ada usaha gitu kan, jadi mereka benar-benar kesulitan gitu. Gimana ini ya, biasanya itu memang hanya suaminya bergantung pada pekerjaan suami gitu ya, gaji suami, tapi sekarang di PHK nggak ada gitu, jadi kan sangat sulit tentunya. Jadi dinasihati apa supaya ekonominya bisa mengatasi ekonomi keluarganya? Oke. Nah, di dalam saya teringat akan Kolose 3 ya, khususnya di ayat 23 gitu. Memang Kolose ini berbicara tentang hubungan ya, tentang hubungan suami dengan istri, gitu juga orang tua dengan anak gitu ya. Nah, khususnya ayat 23 itu kan dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan itu perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Bahwa kita itu yang utama hubungan vertikal kita, yaitu dengan Tuhan dulu, baik itu suami maupun istri gitu ya. Serem banget karena sampai mau bercerai, ada juga yang seperti itu kan. Karena ekonomi gitu ya, mereka udah buntu ya, sudah nggak ada jalan keluar gitu. Nah, kalau kita ya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tentunya kita bisa mengerti, kita peka akan hikmat daripada Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah, terutama ekonomi gitu. Karena kita dekat dengan Tuhan gitu kan. Soal ekonominya? Nah, soal ekonomi gitu ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tentunya kita juga mempunyai kasih. Tuhan adalah kasih ya. Kasih, kita akan berkomunikasi. Yang utama dulu, cara kita berkomunikasi itu dengan dasar kasih itu. Ya, suami istri mengasihi, begitu juga anak juga ya mengasihi orang tuanya gitu. Sehingga kalau kita mempunyai kasih, tentu kita mau saling mendengar ya satu sama lain, bukan lagi mau berperang-perangan gitu ya, saling merasa saya yang lebih benar gitu. Tetapi kalau ada kasih ya di dalam komunikasi itu, pastinya kita mau saling mendengar karena kita mengasihi gitu, mendengar ide-idenya, mendengar keinginannya gitu. Oh, maksudnya apa sih? Ya. Kemudian juga khususnya masalah ini ya, keuangan yang makin menipis gitu kan. Nah, gimana membuat anggaran nih dengan kebutuhan yang masih banyak, keuangan itu pemasukan berkurang gitu ya. Ya, tentunya dengan adanya komunikasi yang baik, kita bisa mengatur keuangan. Oh, mungkin keperluan ini yang bisa kita ini dulu ya, yang nggak terlalu yang nggak terlalu penting gitu ya. Kita yang utama dulu apa? Nah, itu bisa dibicarakan dengan baik karena apa? Ada kasih di dalam hubungan keluarga. Tapi menambah hasilnya gimana? Nah, menambah hasil mungkin karena adanya hikmat dari Tuhan adalah ide-ide
bahkan juga anak ya, zaman sekarang anak muda tuh udah banyak Ya, dia bisa bikin cari uang, bisnis ya. Iya. bisnis kecil-kecilan, dan akhirnya karena semangat gitu ya, Iya. dengan kita yakin pertolongan Tuhan, mereka selalu mengandalkan Tuhan, akhirnya bisnis yang kecil itu bisa jadi yang bisnis yang besar, makin maju, sehingga masalah ekonomi bisa teratasi. Mungkin bisnisnya itu yang kebutuhan orang Iya. sehari-hari. Apa sih ya, bisa dibukakan yang apa sih bisnis yang terbaik pada zaman COVID saat ini gitu ya. Ya, saudara punya bakat menasihati ya. Itu karunia-Nya menasihati ya. Jadi kalau di antara Bapak Ibu yang ikut renungan ini ada masalah dalam keluarga, satu penting kasih supaya bisa rundingan. Jangan semakin berantem. Iya, Ya, nanti perang. itu nanti perang itu kadang-kadang itu bikin marah-marah sampai ada yang ingin cerai dan lain, dilarangnya tidak boleh bercerai tapi berunding. Segala sesuatu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau demikian lebih baik keadaan keluarga ya. Amin. Oke, kita doakan ya. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami belajar mengenai karunia menasehati, supaya semua orang yang merenungkan firman-Mu ini mereka tahu bagaimana menasehati, penting mereka hubungan dengan Tuhan, saling mengasihi dengan sesama, terutama dalam keluarga. Kalau ada masalah bisnis, masalah ekonomi di dalam keluarga, supaya dirundingkan bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Dan Tuhan yang memberi hikmat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa pula. Bye. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.